bagaimana IKN itu dulu dirancang dan teman-teman. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja. Ya, memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana. Tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana. Ya ini kan merepotkan semuanya. Dia berlagak sendiri. Kemudian ketika malam, nah nih, ketika malam dia merepotkan. Dia kelihatannya nyaman. Dianya nyaman. Pas Pampres dan seluruh orang yang mengikutinya kan nggak nyaman. Inilah kelakuan dari bekas presiden waktu itu. IKN yang awalnya dirancang secara bagus ya, dan itu ada sayembaranya. Sayembara IKN itu diikuti dan ada pemenangnya waktu itu. Ini konsepnya bagus. Ada kawasan Nusa, ada kawasan Bangsa, ada kawasan Banua. Tapi akhirnya apa? Dikerjakan oleh seorang seniman dari Bali, ya, Nyoman Warte. Dan akhirnya jadinya apa? Ya inilah yang kita lihat. IKN itu kalau kita lihat, wah dari jauh, mana ada nih gambar burung Garuda. Ini istana Voldemort, istana yang ada di film horor itu, ya, film misteri itu. Ya, ini nggak membanggakan babar belas ya. Dan bahkan kalau malam ini orang menggambarkan, Mas itu nggak kayak istana presiden, kayak istana kelelawar. Ini lo lihat gambaran dari IKN kayak gini. Calon ibu kota negara kok malah jadi ledek-ledekan kayak gini, kan malu kita nih. Ini yang ada di sosmed. Masa IKN digambarkan kayak gorila kayak gini, istana kerajaan jin. Dan Joko Anwar itu bahkan pernah merancang, karena IKN daripada sepi ya, itu akan dibuat film horor. Dan siapa pemeran bintang utama yang diusulkan oleh banyak masyarakat? Ternyata yang paling banyak diusulkan masyarakat adalah Gibran. Jadi Gibran cocok untuk pemeran bintang utama film horor di IKN itu.
Istirahat di tempat. Terus. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Terus. Inspektur pelantikan memasuki lapangan upacara. Siap. Terus. Penghormatan kepada Inspektur pelantikan dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur Pelantikan. Hormat. Terus. Tegak. Terus. Laporan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Lapor pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Siap. Laksanakan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Pelantikan. Pembacaan surat keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
nomor 109 tahun 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Otorita Ibu Kota Nusantara. Ke-1, mengangkat calon pegawai negeri sipil yang nama dan NIP-nya tercantum dalam lajur 2 menjadi pegawai negeri sipil Otorita Ibu Kota Nusantara terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan kepala ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 2 Juni 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono. Lampiran keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 109 tahun 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Otorita Ibu Kota Nusantara. 1. Binar Aulia Setiawan, TMT PNS 1 Juni 2026, Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, dan seterusnya sampai dengan nomor 554. 555, Salsa Andita Yuwana, TMT PNS 1 Juni 2026, Direktorat Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, ditetapkan di Nusantara pada tanggal 2 Juni 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 110 tahun 2026 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Otorita Ibu Kota Nusantara. Ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dalam jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam lajur 6 pada unit kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan kepala ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan kepala ini diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 2 Juni 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono. Lampiran keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 110 tahun 2026 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Otorita Ibu Kota Nusantara. 1. Binar Aulia Setiawan, Perekayasa Ahli Pertama, Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, dan seterusnya sampai dengan nomor 493. 494 Nur Anissa, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula, Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Hutan dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 2 Juni 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono.
Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 167 tahun 2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kesatu, pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini, nama Galuh Permana Waluyo ST.MN MURP dan seterusnya. Terhitung mulai tanggal 1 November 2025, diangkat dalam jabatan analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli muda pada Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan seterusnya. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 29 Desember 2025. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadimulyono. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 31 tahun 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kesatu, pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini, nama Saiful Anwar Eshud MSI, dan seterusnya. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026, diangkat dalam jabatan pengendali dampak lingkungan ahli muda pada Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan seterusnya. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 30 Januari 2026. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadimulyono. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 32 tahun 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kesatu, pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini, nama Dr. Ismail Widadi ST MSC, dan seterusnya. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026, diangkat dalam jabatan pengelola sumber daya air ahli madya pada Direktorat Sarana Prasarana Dasar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, dan seterusnya. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 30 Januari 2026. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadimulyono. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 88 tahun 2026 tentang kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli madya di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang kenaikan ke jenjang jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli madya di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kesatu, pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini, nama Ilham Hidayat ST, dan seterusnya, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026, diangkat dalam jabatan pengawas lingkungan hidup ahli madya pada Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan seterusnya. Ditetapkan di Nusantara pada tanggal 30 April 2026.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 89 tahun 2026 tentang penempatan pegawai negeri sipil di Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang penempatan pegawai negeri sipil di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kesatu, pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini, nama Sigit Marwanto STMT, dan seterusnya, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026, ditempatkan dalam jabatan pengelola sumber daya air ahli muda pada Direktorat Sarana Prasarana Dasar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, dan seterusnya, ditetapkan di Nusantara pada tanggal 30 April 2026. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono. Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 90 tahun 2026 tentang penempatan pegawai negeri sipil di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang penempatan pegawai negeri sipil di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kesatu, pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini, nama Prita Yuniarti Ramayani, SIP, dan seterusnya, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026, ditempatkan dalam jabatan Arsiparis Ahli Muda pada bagian Tata Usaha, Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara, dan seterusnya, ditetapkan di Nusantara pada tanggal 30 April 2026, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, tertanda M. Basuki Hadi Mulyono. Persiapan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional. Kepada para rohaniwan dimohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional oleh Inspektur Pelantikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Siap, siap! Dengan demikian, saya berharap saudara dapat mengikuti lafal sumpah kata demi kata yang akan saya bacakan sebagai berikut. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya mengatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu, Om Mata Paramisesa, saya bersumpah. Om Ata Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sangjang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi selanjutnya, bagi yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil, ikuti kata demi kata yang akan saya bacakan berikut ini. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, negara dan pemerintah,
bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya, bagi yang diangkat dalam jabatan fungsional, ikuti kata demi kata yang saya bacakan berikut ini. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Bagi yang beragama Kristen Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Bagi yang beragama Buddha, semoga Sang Hyang Adi Buddha memberikan bimbingan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Dilanjutkan pengukuhan oleh rohaniwan diawali oleh agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya atas nama rohaniwan agama Islam mengukuhkan Anda, saudara, mari bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Terima kasih. Dilanjutkan oleh agama Kristen. Tes. Bagi saudara yang beragama Kristen, saya mengukuhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya oleh agama Katolik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus Putramu turun ke dunia untuk melayani, bukannya dilayani. Maka pandanglah seluruh hamba-Mu ini yang telah bersumpah di hadapan-Mu untuk setia mengabdikan diri kepada negara dengan mengabdikan hidup, tanggung jawab melaksanakan tugas mereka dengan penuh kesetiaan. Curahkanlah rahmat, kesehatan, keselamatan, kebijaksanaan, kejujuran dalam hati mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan oleh agama Hindu. Om Swastiastu, Om Magionamastu Namo Siddham. O Sang Yang Widiwasa, atas anugerah dan kasih-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan pengambilan sumpah pegawai aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara dengan tertib, aman, dan penuh kehikmatan. Semoga dari Ibu Kota Nusantara ini lahir insan-insan ASN yang berkarakter, profesional, dan menjadi teladan. Om Santi, 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 Om. Dan diakhiri oleh agama Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini saya sebagai umat Buddha memberi pesan kepada kalian semua. Satu, hindarilah kejahatan, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pembacaan Fakta Integritas oleh Saudara Erik Caturatma diikuti oleh seluruh peserta pelantikan. Fakta integritas. Fakta integritas. Saya, pegawai negeri sipil otorita Ibu Kota Nusantara. Menyatakan sebagai berikut. Satu. Berperan secara proaktif. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak meminta atau menerima. Pemberian secara langsung atau tidak langsung. Berupa suap. Hadiah. Bantuan. Atau bentuk lainnya. Yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga. Bersikap transparan. Jujur. Objektif. Dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan. Dalam melaksanakan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan. Terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas. Terutama kepada pegawai. Yang berada di bawah pengawasan saya.
dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. Enam, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Otorita Ibu Kota Nusantara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Tujuh, bersedia melaksanakan tugas dan berdomisili di Nusantara. Delapan, bila saya terbukti melanggar fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk sanksi disiplin, sanksi hukum pidana, dan atau sanksi administratif. IKN bisa, pasti bisa. Otorita IKN bisa, pasti bisa. Terima kasih. Saya mau minta senior-senior masuk sini. Sini, maju. Sini. Jangan cuma nonton aja kita ini, ya. Oke, bos sini. Kasih mic. Mic. Cek.
Juga bisa. Sini. Ayo, sini. Jangan sampai PNS ini kurang ajar nanti. Sini. Ayo, sip. Siap. Come on. Ya, teriak ya. Ini belum latihan ini. Ayo semangat. Teriak ya. Siapa kita? Senior Otorita. Siapa kita? Senior Otorita. Selamat sore. Sore. Juga bisa. Juga bisa kan? Siapa kita? Oke. Siapa mereka? Generasi muda Otorita. Siapa mereka? Generasi muda Otorita. Apa lagi? Oke, ulangi lagi ya. Siapa kita? Senior Otorita. Siapa kita? Senior Otorita. Siapa mereka? Generasi muda Otorita. Selamat sore. Sore. Juga bisa. Ini 5 menit loh ini. Ini latihan 5 menit nih, oke? Ada yang Pak Dodi latih. Yang nyanyiin siapa? Siapa tadi? Sini. Olis. Sini, Olis. Ayo kita sama-sama. Ayo. Come on. Oles. Maju jalan. Oke, mohon izin Bapak Ibu pimpinan, kita mulai bersama-sama ya. Semuanya selamat sore. Sore. Luar biasa. Tetap semangat. Bisa. Masih bisa. Jackson. Beres. Kuat apanya? Kuat fisiknya, cerdas otaknya, siap bekerja. Bisa. Pasti bisa. Adakah otorita IKN di matamu? Adakah otorita IKN di hatimu? Mana dia? Ini dia. Maju jaya. Oh, jadi apa? Jadi leader IKN. Siang malam ditempa untuk jadi PNS. Kami leader IKN dididik di Nusantara. Siang malam ditempa semangat 55. Duh, jadi apa? Jadi leader IKN. Siang malam ditempa Jadi apa? untuk jadi PNS. Kami leader IKN dididik di Nusantara. Siang malam ditempa semangat 55. Asik, memang asik. Kita semua hebat di Nusantara. Asik. Kita semua siap menjadi PNS. PNS Memang kuat. siap bekerja di lingkungan IKN. Bisa nggak sih? Bisa.
kami senior. Iya Pak, sama-sama. Mereka mau baris berbaris. Oh. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan defile oleh para generasi penerus otorita IKN yang telah dilatih selama 2 hari oleh grup 4 Komando Pasukan Khusus. Kami silakan. Siap! Yuk!